Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam ke dibaca, puji syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa kita duduk berselo, kini kita duduk di kursi. Jadi tidak mungkinlah berselo tolu kerana penyakit itu beda-beda. Ada penyakit berselo rematik, asam urat dan lain-lain. Kalau duduk di kursi mungkin lain nak rawan dapat penyakit. Jadi bahasan kita kini penyakit. Jadi tawanya kalau ada sakit. Kini yang akan kita bahas tu adalah si tawa ataupun si dingin umpai cik korau. Kalau orang Minang pasti tahu yang ompek benda tu. Kalau istilahnya di dalam bahasa Minang ada ureh nan ompek, ureh nan ampek. Jadi ureh tu atau di bahasa Indonesia kan bisa jadi uras. Uras tu kalau di bahasa Indonesia kan seketik lain bisa diartikan waras. Jadi kalau diminum nan ompek tu waras adanya, sehat adanya. Itulah pembahasan kita kini, ureh nan ampek. Jadi istilahnya ubek tradisional di Minangkabau dan tidak di Minangkabau saja. Orang yang di luar Minangkabau ataupun Indonesia umumnya pasti ubek-ubek tradisionalnya pasti memakai ureh nan ompek itu. Apa ureh nan ompek itu? Ureh tu, uras tu, yang bisa mewaraskan orang tu dari segala penyakit itu. Itu yang kita ada ompek macam. Itu yang kita baca kini, kita uraikan secara singkat. Kalau istilahnya dalam bahasa Arab ataupun dalam agama, kullu da'in dawain. Setiap penyakit itu ada ubek. Di Minangkabau secara tradisional sangat banyak dipakai itu. Kalau istilahnya kalau angin-angin seketik, kalau domam-domam seketik, bisa dicari itu tawa nan ompek itu. Jadi itu nama lainnya dari ureh nan ompek itu, tawa nan ompek. Karena setiap tabib di Minangkabau ataupun tukang-tukang ubek itu pasti umumnya memakai itu. Kalau angin-angin, dek tawa dan lain-lain. Maka itulah yang akan salah satu perantaranya dan bisa magiah tawa kesenangan kepada orang yang sakit itu. Maka kalau di dalam buku kau dijolehkan, kalau luka tu batawe, bongkak tu badamak. Setiap penyakit itu ada ubek. Maka kini kita bahas saja ureh nan ompek, si tawa, si dingin, kumpai, cikorau. Si tawa. Yang pertama adalah si tawa. Si tawa tu adalah sejenis tumbuhan. Tumbuhan si tawa ko baunya harum. Kalau dari katonya tawa, membawa ketenangan, membawa tawar, berarti istilahnya membawa kesejukan bagi orang yang memakainya. Maka di dalam orang meracik ubek-ubek itu, biasanya orang tu memakainya dirondam sadonya si tawa, si dingin, kumpai, si korau. Kemudian bisa diminum air 3 sendok, turun nangik badan nih. Kemudian dikelotiak-kelotiakkan ke kepala sampai ke kaki, sehat badannya. Hilang dari penyakit bintik-bintik, merah-merah dan lain-lain. Sehingga dari beberapa penelitian dari para ahli memang si tawa, si dingin, kumpai itu memang syarat akan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kalau istilahnya di dalam si tawa aku ada pituahnya. Pituahnya berbunyi, tobang sekali lawa, tobangnya bondong-bondong. Masuk sekalian tawa, hilang sekalian tubuh. Begitulah biso, hilang sekalian biso. Jika masuk sekalian tawa, maka hilang sekalian biso. Jadi si tawa tu hilang biso. Kemudian yang kedua adalah si dingin. Si dingin ko daunnya ciri-cirinya agak keputih-putihan di punggung daun tu. Jadi mode-mode ada bulu, serabut halus. Jadinya istilah pakai jaket. Maka dinamakan si dingin di orang Minangkabau ataupun orang Indonesia khususnya. Maka si dingin ku jika dicampurkan komponen yang ompek tadi, si tawa, si dingin, kumpai, si korau tu, baru disitulahnya beko menjadi ubek.
menjadi satu racikan. Kemudian pituahnya tentang sidingin ko. Sidingin ko adalah pituahnya. Baringin di tengah tobek, tumbuh di buki akalim ponang. Kalau sedingin lah jadi ubek, sekalian penyakit jadi sonang. Itu pituahnya. Kalau lah jadi ubek sedingin, sekalian penyakit menjadi sonang. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kumpai. Kumpai itu sejenis tanamannya tumbuhnya suko di rawa-rawa, di tompek dan barai ya. Di tepi tobek, di tepi bonda. Istilahnya tumbuhannya lunaknya, batangnya berongga, mode-mode sayur lalidih, mode-mode sayur kangkung. Benda itulah tumbuhannya, kira-kira daun ni ketek lunciang-lunciang. Itunya kumpai itu. Istilahnya bak kumpai di tengah rawa. Di tengah beraya-raya itu di sinan sukonya kumpai itu. Maka kalau kumpai kolah menjadi ubek, ada pituah yang mengatakan memikik tupai di tengah sawah, dapet ayam di dalam tobek. Lah dapet kumpai jesi tawa, sekalian domom menjadi cegak. Itu berubah sakit cako menjadi cegak sehat. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah cikarau. Kalau di Minangkabau, cikarau itu istilahnya bisa, kalau awak mengecek ke pribadi orang lain, bisa jadi pribadinya itu rusak. Cikarau mah kan bisa jadi mulai itu. Tapi kalau untuk benda cikarau itu juga sukonya tumbuh di rawa-rawa, di tepi tobek, di bonda-bonda iya, di sini tumbuhnya. Maka yang cikarau ku khasiatnya juga kalau disatukan ini komponen yang empek tadi, makanya menjadi ubek, jadi tawa di dalam tubuh dan sakit sonang dan domam cegak. Maka pituahnya berbunyi gubalokobau di bawah baringin, di kobek je tali jua lah lokek cikarau je sedingin, badan nenangik menjadi sojuk. Disitulah filosofi pituah-pituahnya yang telah disusun oleh orang tua kita seisua tentang taweh dan nompek, tawa dan nompek, ureh dan nompek. Tapi kalau kita pakai cie-cie, tentu kurang makbul nih, kurang kue ubek kok. Jadi rancak dipakai ureh dan ompek. Jadi dipakai kompek-ompeknya. Kalau ubek domam dipakai si tawa, senyum tu membawa tawa, senyum mau dingin tidak angin jawab dia. Tentu dipakai kompek-ompeknya. Karena ompeknya tu berfungsi, memiliki fungsi yang beda-beda untuk tubuh manusia. Yang pertama khususnya kalau domam-domam sakit, copet sehat dia. Kalau pakai si tawa, si dingin, kumpai, cikarau tu, kalau disatukan, direndam dalam air, diminum air agak 3 sendok, mudah-mudahan sehat. Yang penting ikhtiar, berubek, kemudian berdoa. Sekalian sakit jadi sonang, sekalian luka jadi cegak. Mudah-mudahan kita yang sakit-sakit gini sehat. Mungkin itu saja pembahasan kita kini tentang ureh dan ompek, tawa dan ompek, taweh dan ompek. Demikian, seandainya ada kata salah dan janggal mohon maaf, seandainya ada yang keliru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.